warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Fauzan Bidumara dari Teknologi RTS Vokasi angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dengan NIM di Citra saya 029. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang CAD/CAM Assembly mulai dari teori maupun nanti praktikumnya. Di modul 7 ini dengan dosen pengampu Ibu Mega Riniar Saputri STMT. Sebelum masuk ke praktikumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu assembly di SolidWorks. Definisinya adalah assembly adalah file.sldas yang menggabungkan dua atau lebih part dengan nama file .sldprt atau sub assembly menjadi satu produk utuh yang saling terhubung. Fungsi utama dari assembly ini adalah memeriksa bagaimana komponen bekerja bersama, termasuk gerak relatif, tabrakan, interference, dan struktural sebelum produk dibuat rilis fisik. Kemudian komponen assembly ini ada part, ada sub assembly, yaitu kumpulan part yang sudah di mat, dan match, relasi geometri antar komponen. Kemudian ekstensi filenya itu adalah SLDPRT untuk part file, SLDASM itu assembly file, dan SLDDRW itu untuk drawing filenya. Lanjut, untuk membuat assembly, teoritisnya adalah yang paling utama, dan yang pertama kita buat file assembly, kemudian insert base komponen, kemudian insert komponen-komponen berikutnya, kita terapkan match, nanti match kita akan jelaskan, dan kita mulai verifikasi dan simpan. Ini ada namanya match dari assembly itu, fitur assembly itu sendiri yang paling penting. Match ini semacam relation kalau misalnya di dua dimensi. Ada tiga tipe match. Yang pertama adalah standar match. Match yang pertama ada standar match yang pertama ada coincident. Coincident ini dua entitas berada di posisi yang sama ataupun berhentian. Contohnya face to face. Kemudian yang konsentrik adalah dua sumbu atau silinder satu pusat. Shaftnya itu masuk ke lubang. Kemudian untuk paralel, dua face atau edge sejajar satu sama lain dan tidak harus menempel. Kemudian ada perpendikular, itu dua entitas saling tegak lurus 90 derajat. Yang lanjut ada tangent, itu adalah dua permukaan yang melengkung bersentuhan. Kemudian distance itu menetapkan jarak yang spesifik antara dua part atau dua entitas. Kemudian angle eh, menetapkan sudut spesifik gitu antara dua part, dan yang terakhir pada standard match ada log, yaitu menguji posisi orientasi relatif dua komponen. Lanjut ada advanced match, ini ada yang pertama limit match, komponen bergerak dalam rentang nilai min, max, berguna untuk simulasi pergerakan terbatas. Dan ada symmetric match, dua komponen bergerak simetris terhadap sebuah plane, berguna untuk desain kiri dan kanan yang cermin. Kemudian dengan linear coupler, itu gerakan linear komponen A terhubung rasio ke komponen B. Contohnya 1 mm geser A sama dengan 2 mm geser B. Kemudian ada width mat, itu menempatkan komponen di tengah dua face secara otomatis, ideal untuk pin atau slot di tengah groove. Ada pad mat, komponen bergerak mengikuti lintasan curve atau pad tertentu, simulasi conveyor, cam kompleks atau track. Selanjutnya ada profile center, auto center profile geometri satu sama lain yang menyelaraskan lingkaran ke lingkaran, segi ke segi secara otomatis. Dan yang terakhir ada mechanical match. Pada mechanical match ini, yang pertama adalah gear match, roda gigi A putar dan B ikut putar dengan rasio tertentu. Kemudian ada cam follower mengikuti profile cam saat berputar, simulasi mekanisme cam. Kemudian ada hinge match, simulasi angsle, screw match, simulasi baut berputar, rack and pinion, gear berputar, kemudian rack bergerak secara linear. Ada slot match, bergerak di dalam slot membatasi gerakan satu arah, universal join, transmisi torsi antara dua shaft dengan sudut yang berbeda, dan yang terakhir ada smart match. Smart match ini nanti kita tinggal pencet antara titik atau titik dan face antar face, nanti dia akan memberikan rekomendasi match mana yang cocok untuk diselaraskan ataupun diassemblikan. Dan kita bakal banyak memakai smart match di sini. Mungkin kita lanjut ke praktiknya. Hal yang pertama dilakuin adalah masuk ke assembly. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita
masukin part-part di assembly itu. Nah, ini kayak gini caranya. Kita open dokumen yang browse. Kemudian di sini saya udah siapin. Nah, ini kita buka aja yang udah kita siapin, kita open. Dan ini masukinnya satu-satu ya, kayak gini. Nah, set. Nah, ini udah juga siapin. Nah, kalau udah di sini pertama kita akan belajar yang namanya fix terlebih dahulu. Fix adalah membuat komponen atau entitas itu menjadi base-nya. Base itu adalah yang dia ditempel-tempelin gitu loh, di assembly-in. Jadi dia nggak bisa digerakin nih. Contoh yang ini nih. Nah, cara tahu kita itu di fix atau enggak komponennya, ini ada di sini. Ini ada tulisan F. Nah, ini di sini F. Cara kita ubahnya adalah dengan kita klik kanan, kita lihat yang isolate. Nah, dia akan bisa eh, oh sorry, sorry. Kita klik float ya, float. Nah, ini dia gerak-gerak. Nah, jadi untuk menggerakkan itu kita klik float dan untuk membuat dia fix ataupun dia jadi base-nya kita pencet fix. Nah, ini nggak bisa digerakkan lagi ya. Oke, selanjutnya tugas yang kedua adalah kita harus mencocokkan dan memasukkan ini ke yang seharusnya. Selanjutnya, kita bakal buat mat. Di sini kan ada banyak nih. Tapi kita pakai yang namanya smart pad aja karena tadi kan udah dijelasin sebelumnya ya dan udah tahu lah bagaimana definisi dan cara kerjanya. Kita pakai smart pad. Smart pad ini ini bisa titik antar titik sama ini nih, titik sama ini nanti dia nempel. Set. Oke. Kemudian kita analisis lagi apa yang kurang, yang nggak nempel. Nah, yang nggak nempel adalah si apa namanya? Bawah ini sama si ini kita tempel dan selanjutnya sisi ini ya, sisi ini sama sisi ini. Nah, ini udah fix nih, udah namanya udah nempel lah. Dia nggak bisa dibuat tuh. Selanjutnya kita masukin lagi yang ini, submit. Juga. Nah, ini nggak bisa diberangkat. Selanjutnya kita masukin lagi ini, di sini, ini, ini. Ini titik sama sisi. Oke, yang pertama ini udah selesai. Tadi kita menggunakan coincident dan menggunakan paralel juga untuk menyamakan. Dan kita juga udah belajar yang namanya fix, yaitu membuat objek tidak dapat bergerak dan bisa digunakan sebagai base itu untuk dimasukkan assembly. Belajar yang namanya distance ataupun jarak, mengatur jarak dan angle, yaitu mengatur sudut agar presisi jarak dan ininya. Pertama yang kita lakukan kita menggunakan inch ya. Kita coba cek videonya di sini 130 derajat. Ini kita smart match terlebih dahulu. Ini dulu kita menggunakan. Kita pakai yang namanya coincident biar dia biar dia kayak gini. Terus kita punya apa nih?
Ini dari ya sudah. Kita match lagi. Nah, benar nggak? Oke, benar. Oh, sorry, sorry. Ini yang depan. Misal, yang sini, sisi ini dan sisi ini kita match, kita menggunakan kunci ini. Selanjutnya yang kita lakukan bakal angle-nya ataupun sudut dengan cara ini dan ini. Kita atur sudutnya angle itu 130 derajat. Pada bagian selanjutnya di sini kita gunakan ini kita berdirikan, kita atur jaraknya. Kita distance itu jaraknya adalah 1. Nah, ini. Nah, oke udah. Selanjutnya itu eh, jaraknya dua ini dan ini 130. Oke. Sama kita halnya lakukan seperti ini. Kita match, kita coincident one. Selanjutnya ini dan ini coincident. Ini jarak sini. Ini jarak sini itu distance 2. Dan yang terakhir eh, ini dan sini dan sisi ini kita coincidentkan, sisi samping dan sisi samping base kita coincidentkan, dan kemudian kita beri angle 180. Maksudnya yang salah, maksudnya di angle. Nah, ini udah jadi angle dan distance. Angle itu adalah sudut jarak presisi dan distance itu mengatur jarak setiap komponen agar presisi. Next kita akan belajar yang namanya log. Log ini secara simpel dia tadi penjelasannya adalah dia itu mengunci posisi dan orientasi relatif dua komponen. Kita lihat pada praktiknya di sini kita standar meter terlebih dahulu. Kita menggunakan log. Nah, artinya apa? Dua komponen ini terkunci satu sama lain. Ketika kita menggeser komponen yang pertama, komponen kedua ngikut, ataupun sebaliknya. Kita bisa juga namanya kita match komponen pertama, maka komponen kedua juga ngikut. Nah, itu singkatnya seperti itu. Jadi kita lanjut.
beda dengan assembly sekarang ini kita belajar yang namanya coordinate system. Coordinate system ini penting untuk menemukan center of mass-nya gitu. Jadi kita cek center of mass dari sebelum kita ubah koordinatnya, kita cek mass property kita yaitu tidak sama dengan ini. Nah, bagaimana agar sama? Pertama, kita cek yang disuruh dari origin ke koordinat sistem satu ini. Kita ke feature, kemudian kita ke reference, dan kita ke koordinat sistem. Ini kita samakan aja semuanya. Ke position, kita pencet yang ujung sini. Nah, titik ini. Oke, lanjut. X axis di sini jangan terkecoh. Dia tuh mengelilingi ini. Nah, oke, contoh. Lanjut ke Y axis. Y axis ini dia ada di sini. Nah, oke. Kemudian dan Z axis ini ada di atas ini. Oke, dari sini. Nah, oke, kalau udah kita cek ke yang namanya evaluate, kita ke mass property, kita kemudian ke yang namanya default coordinate system, dari default kita ubah ke coordinate system satu. Kita cek di sini 2,03, Y-nya 3,12 dan Z-nya 0,96. Oke, sekarang kita akan membuat assembly yang ini. Cara pertama adalah kita insert komponen, kita ambil semuanya, kita taruh sini. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah yang paling enak buat dijadiin base kita fix terlebih dahulu. Selanjutnya di sini yang paling gampang kita lakukan adalah kita menit, kita masukkan sini, kemudian interface juga, lanjut masukkan yang sini, yang sini, distance face kita kasih jarak 0,5, sampai titik ini aja. Nah, lanjut sini sama sini kita masukkan, face yang kita taruh sini, lanjut ini kita taruh ke dalam sini, terus kemudian um, face ini sama kita satuin, kemudian ini derajatnya sama sini kita kasih derajat, derajatnya itu berapa? 140. Ya, kemudian lurus semuanya akan dikeluarkan, kemudian kita masukkan ini masuk ini, kemudian flash, ya. Nah, oke, udah jadi assembly pertama yang ini, yang praktis. Kita lanjut ke assembly yang berikutnya.
assembly yang kedua, di sini kita suruh menyatukan dua bentuk kursi tangga menjadi digabung seperti ini ya. Pertama kita ambil sisi yang ini, kemudian juga, sorry, sisi yang ini bertujuan untuk apa? Jadi kita ubah begini, terus ini kita lihat aja. Nah, ini sama ini kita posisinya ini. Nah ini bakal disediakan. Kemudian versinya, oke. Setelah diposisikan semuanya dan tadi untuk cara membaliknya kita menggunakan apa namanya? Menggunakan coincident terus kita delete biar ini map alignment biar itu kebalik-balik itu. Kita masuk ke assembly yang kedua. Di sini saya membuat base-nya adalah pin-nya, ya, pin yang ini. Cara yang pertama kita make kita make terlebih dahulu ini. Kita make dengan semi. Oke. Kemudian face ini dan face ini kita coincidental. Oke. Selanjutnya di sini yang ini nih, bracketnya. Ini juga face-nya. Oke. Next, kita melakukan hal yang sama. Ini sama. Ini. Kemudian, oh, sorry. Ini sama ini. Oke. Lanjut, bawang bracket ini kita sorry. DNS. Next kita ini bracket ini sama ini kita pasang. Kemudian face-nya. Nice. Lanjut,
Kita pasang ini dengan pin. Bisa. Bisa. Fans dari pin kita master. Fungsional. Nah, ini X2 assembly udah jadi. Tiga, di sini kita pasangkan eh, ini ternet aja dengan sini. Sorry, sorry. Nah, kalau udah kita lock selanjutnya kita bawa main ini.
lanjutin juga. Oke, lanjut. Di sini kita juga pasangkan sama ya, dengan distance ya. Ini kemudian juga oke, ini udah jadi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.